Shalom semuanya, selamat pagi dan selamat datang di dalam ibadah. Pada pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kelemahan kami. Biarlah Engkau menguduskan setiap kami, Engkau melayakkan setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Biarlah hanya kuasa-Mu yang bekerja, Roh Kudus yang bertata, Roh Kudus yang mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Ibadah ini hanya di dalam nama Yesus, nama segala nama. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Memenuhiku hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kehadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku,
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lebih lagi, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, amin, memenuhiku, hadirat-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu menjamah setiap kami, hadirat-Mu melawat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur, mari kita bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindukan-Mu, kami nanti-nantikan-Mu. Hadirat-Mu yang kudus penuhi setiap kami, jamah setiap kami, lawat setiap kami. Kudus, kudus, kudus Engkau, kudus, kudus. Kekudusan-Mu memenuhi tempat ini, kekudusan-Mu menjamah setiap kami, kekudusan-Mu menyucikan kami.
Ralabalaba shana ya ralama ya hinalama ya ralama ya ralama ya ralama ya rarararararara. Kekudusanmu melawat setiap kami. Kekudusanmu menguduskan setiap kami. Hanya Engkau Yesus Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan. Dimuliakanlah namamu, diagungkan namamu. Kami rindukan Engkau lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami, hadirat-Mu menjamah setiap kami. Haleluya. Oralamaya sande, oralamaya so. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu. Kami muliakan namamu, kami agungkan namamu. Yesus, Yesus Tuhan. Kami rindukan kehadiran-Mu, kami rindukan kuasa-Mu. Mengalirlah, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Lawat setiap kami, jamah setiap kami, pulihkan setiap kami. Hey Yesus. Kami mau haus akan Engkau. Kami mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau lebih dari segala-galanya. Lebih lagi, lebih dalam lagi. Masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam takhta-Mu yang kudus. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah kehausan kami. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Sambil angkat tangan kita. Urapiku dengan minyak kudus. Penuhiku, 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 penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus. Seperti rusa yang haus, seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Seperti rusa, seperti rusa
rasa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Amin. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan minyak-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan sudah penuhi kami dengan hadirat-Mu dan kuasa-Mu. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Yesus biarlah roh kami boleh menyala-nyala di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara untuk keluar dari bangku-bangku, beri salam satu dengan yang lain bahwa Tuhan baik. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Mari lambaikan tangan kita. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Raja kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji Hosana, puji Hosana. Mari lambaikan tangan kita. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Haleluya. Amin. Dari pulau dan benua
kita boleh bersuka cita karena Tuhan sudah ada di dalam hati kita. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua dengan selalu pujian semua bagi nama penebus. Dia muliakan Tuhan. Dia muliakan Tuhan. Katakan tinggi-tingginya. Tinggi-tinggi dalam surga Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Dia muliakan Tuhan. Kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Hanya dekat Engkau saja kami tenang. Engkaulah sumber pertolongan bagi kami. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku.
Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Pertolonganmu ajaib bagiku, pertolonganmu dahsyat bagiku. Haleluya. Kaulah sumber pertolonganku, Kaulah sumber segalanya. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih. Pertolonganmu begitu ajaib, pertolonganmu begitu dahsyat bagi kami. Haleluya. Haleluya. Pertolonganku. Silakan berhambanya. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tersanjung padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku
Aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah mata kami tetap tertuju kepada Tuhan dalam segala musim kehidupan kami. Karena mata yang tertuju kepada Tuhan akan selalu mendapatkan kekuatan baru yang dari Tuhan. Akan bisa melihat betapa besar kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Inilah pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan kepada Tuhan dengan penuh penghormatan dan penghargaan kepada Allah yang setinggi-tingginya. Yesus Kristus Tuhan, segala kemuliaan Haleluya. Dan biarlah pagi hari ini kasih sayang-Mu ya Tuhan lanjutkan dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman yang akan menolong, membawa kehidupan kami semakin hari semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Biarlah iman dan hati kami boleh mengalami dan merasakan besarnya kasih Tuhan atas hidup kami. Sehingga kami boleh bersaksi bukan hanya kata orang, tapi kami sendiri mengalami kasih Tuhan yang besar. Terima kasih. Kami sendiri mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Sehingga kami bisa berkata dengan iman, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat Aku tak sanggup lagi, ketika engkau tidak sanggup lagi, itu tangan ada tangan Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami akan buka hati kami Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Salam. Biarlah sukacita yang dari Allah terus memenuhi kehidupan kita. Dan di minggu pertama di bulan Desember ini biarlah kita akan selalu bersukacita dalam kasih Tuhan. Natal sudah, pohon Natal sudah ada, gitu. Kandang juga sudah ada. Kemudian para pelayan-pelayan Tuhan menggambarkan situasi kondisi kekinian. Tinggal satu lagi, jubah putih yang nanti akan Tuhan berikan kepada kita. Saya hanya berpikir ketika saya melihat di bulan Desember ada pohon Natal. Dan setiap kali Natal selalu ada kandang. Kadang saya berpikir apakah bisa gedung-gedung pencakar langit itu bisa dipaparkan dan Yesus ada di sana.
Bagaimana Natal membawa masa lalu, masa sekarang, dan menjanjikan masa yang akan datang. Bapak, Ibu, dan Saudara, di bulan yang terakhir di tahun 2025, juga di dalam pergerakan gereja ini untuk membangun keluar, bagaimana juga Natal mengajarkan kepada kita untuk bisa melakukan yang terbaik, untuk mengalami transformasi kehidupan. Orang-orang yang bisa membangun keluar dengan baik karena mengalami transformasi kehidupannya lebih dulu. Transformasi itu dimulai dari bagaimana hubungan dengan Tuhan yang baik. Kemudian bagaimana ketika hubungan dengan Tuhan itu baik, kemudian dirinya terbangun juga dengan baik. Sehingga ketika semua berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, maka kita bisa membangun kehidupan ini menjadi berkat sebagaimana peran dan fungsi umat Tuhan di muka bumi ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam poin ini kita juga akan melihat bagaimana di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Tentu pembacaan ini sudah tidak asing lagi, di setiap Natal pasti akan kita dengar bagaimana gembala-gembala di padang menerima kabar baik, menerima kunjungan ilahi dari Tuhan melalui malaikat-malaikatnya yang membawa kabar baik kepada mereka. Sementara mereka jauh dari kota, sementara mereka jauh dari keluarga, mereka menunaikan tugas-tugas mereka dalam pekerjaan mereka menjadi seorang gembala. Yang tidak diperhitungkan secara agamawi, juga tidak diperhitungkan secara sosial, tapi mereka mendapatkan kunjungan ilahi. Dengan mendapatkan kabar baik, kabar kesukaan yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Allah menyatakan keselamatan bukan hanya kepada orang-orang yang terpandang. Tuhan menyatakan keselamatan, menyatakan kasih-Nya bukan hanya orang-orang yang kelihatan diberkati Tuhan saja. Kalau keselamatan itu hanya diperuntukkan untuk pejabat-pejabat, maka orang akan berebut menjadi pejabat. Kalau keselamatan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang kaya, maka orang akan berebut menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya. Perlu kita mengupayakan, bekerja keras dengan kejujuran dan ketulusan untuk mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Tetapi ingatlah kasih Tuhan kepada orang-orang yang sederhana, kepada orang-orang yang dikategorikan sebagai gembala-gembala yang tidak mendapatkan yang perhatian khusus, tetapi mendapatkan kasih Tuhan. Kepada orang-orang yang dipinggirkan, kepada orang-orang yang dianggap rendah, kabar baik ini juga kepada kita semua. Bapak, Ibu, bahwa Injil yang adalah kabar baik yang dari Tuhan, ini diperuntukkan untuk semua manusia. Sehingga kita tidak perlu minder. Ketika saya menjadi gembala sidang, menjadi pendeta, memang ada yang bertanya, orang-orang dari saudara-saudara, teman-teman sekolah saya juga bertanya, nanti lek kamu jadi pendeta, kamu makan opo? Ya makan nasi, makan pecel, makan rawon. Artinya memang tidak mendapatkan perhatian khusus. Bahkan bukan pekerjaan yang menyenangkan bagi sebagian orang kalau bukan panggilannya di sana. Itulah sebabnya ketika dalam sebuah keluarga
Ketika anak pertanyaannya pinter, wis nak kamu sekolah jadi dokter. Anak yang kedua hebat, kamu jadi apa? Jadi pemimpin perusahaan. Tapi ada anak sing pas-pasan mikiri, ya wis kamu jadi pendeta saja. Gitu. Walaupun itu tidak benar. Ketika menjadi seorang hamba Tuhan, yang relevan dengan zaman, mesti harus belajar keras dengan baik. Sehingga bisa mengikuti hal-hal yang terkait dengan dunia ini dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat dalam sejarah ayat-ayat ini, bagaimana situasi sosial gembala pada abad-abad yang pertama, dalam catatan pekerjaan gembala dianggap kelas rendah, bahkan dipandang tidak layak untuk menjadi saksi di pengadilan. Pada zaman-zaman itu, pekerjaan gembala dianggap pekerjaan yang paling buncit. Kalau ada pilihan, pekerjaan itu yang paling terakhir dipilih. Karena memang pada bagian-bagian itu ketika dihadapkan pada ada masalah-masalah pengadilan, tidak boleh jadi saksi. Karena saking rendahnya jabatan itu. Mereka bekerja malam hari jauh dari kota dan sering dikaitkan dengan ketidakmurnian ritual mereka menurut tradisi Yahudi. Jadi ketika gembala-gembala datang untuk berdoa itu dianggap nggak serius gitu loh, nggak sungguh-sungguh. Sehingga ketika zaman Yahudi, zaman itu ketika ada orang berdoa, itu dipilah-pilah. Orang-orang yang kelas utama di bagian depan. Kemudian kelas nomor 2 di bagian baris berikutnya. Dan kelas berikutnya yang paling rendah ditaruh di belakang. Sehingga dianggap orang yang duduk di belakang itu orang yang berdosa. Tapi bukan yang di belakang sini loh ya. Maka ketika seorang pemungut cukai yang datang kepada Tuhan di bait Allah, mereka duduk di belakang. Dipinggirkan dan merasa berdosa. Itulah sebabnya di tengah-tengah situasi seperti itu, Yesus hadir untuk mengubahkan kehidupan kita. Mengubahkan kehidupan yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, dipandang sebelah mata barangkali oleh saudara, tidak diperhitungkan oleh siapapun. Tetapi ketika kunjungan ilahi itu datang atas kita, maka ada sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Peristiwa Natal adalah sukacita surga turun di dalam bumi ini. Dan ketika mendapatkan kunjungan pribadi, ada sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Saya menggambarkannya begini, bagaimana kunjungan pribadi itu. Anggap aja Kak Reni itu seorang konglomerat. Gitu. Kemudian banyak cewek-cewek muda. Kemudian dia dalam kumpulan cewek-cewek itu, ayo tak takdir makan. Oke, gitu. Begitu biasanya. Oke, siap. Karena kehadiran secara umum, secara korporat. Tetapi ketika Kak Reno ini kepada salah satu orang ngomong, ayo makan, ayo dinner bareng. Ceweknya akan berkata, tak pikir-pikir dhisik. Ini bukan soal makannya. Kalau bareng-bareng ya makan. Gitu. Tapi kalau diajak pribadi juga, ini bukan soal makannya. Nanti bisa-bisa ketika makan ditembak kan gitu loh. Dan ketika ditembak kemudian bilang, ya saya mau. Itu harus memisahkan diri dari segala sesuatunya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama secara korporat, bersama-sama datang kepada Tuhan.
kita bisa merasakan berkat-berkat Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya kita bisa secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga ketika pribadi dengan Tuhan, ini saya masih ingat, begini, biasanya kan yang menyatakan cinta itu kan laki-laki toh. Tapi kalau yang seneng itu yang wanitanya, sekalipun berdandan menor gitu loh, bahasa saya menor, berdandan cari perhatian, ya lucu kelihatannya. Tapi kalau seorang laki-laki, aku cinta kamu. Tidak melihat dia pakai bedak, pakai lipstik, pakai apapun, ketika dia ngomong, aku sayang kamu, apapun keadaannya, dia akan terima. Bukankah dalam kehidupan kita, yang mengasihi dulu itu Tuhan atau kita? Tuhan yang menyatakan cintanya lebih dulu kepada kita. Kita hanya meresponnya, iya Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan cintanya dengan lahir di muka bumi, kemudian mati di kayu salib, kita hanya bisa ngomong, ya Tuhan. Kalau bahasa Malang, gitu. Tetapi ketika ngomong itu, harus tinggalkan segala sesuatu. Harus tinggalkan dosa, harus tinggalkan cara hidup yang lama, harus ditinggalkan segala sesuatu yang buruk, karena sedang dipertunangkan dengan mempelai laki-laki. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Natal ini membawa transformasi yang besar dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mengalami perubahan-perubahan, kita akan menjadi calon mempelai yang hanya di PHP. Enggak akan sampai kepada sesuatu yang mulia. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Injil yang disampaikan supaya kita mengalami perjumpaan pribadi. Ketika Tuhan mengasihi kita, bukan karena gaya kita, bukan karena apa yang kita miliki, juga bukan karena pelayanan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Dia menyatakan cintanya kepada kita apa adanya. Sehingga kita tidak seperti seorang wanita yang senang kepada laki-laki, kita berdandan, kita menghiasi diri dengan pelayanan, dengan perbuatan baik, supaya Tuhan berkenan kepada kita. Tidak. Tetapi perbuatan baik, pelayanan kita merupakan ungkapan kasih kita. Respon kita kepada Yesus mengatakan, aku mengasihi kamu. Jadi ketika kita melayani Tuhan, ketika kita berbuat baik, ketika kita hidup benar di hadapan Allah, itu merupakan bukti respon kita. Mengatakan ketika Tuhan, I love you. Kita mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihimu. Karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau dari latar belakang politik pada waktu itu, dunia sedang berada di bawah kekuasaan Romawi. Sehingga mereka dalam kondisi terjepit, terjajah. Ya mungkin Bapak Ibu yang di tahun sebelum 45 ada di sini yang sebelum tahun 45 ada, hidup dalam penjajahan Jepang. Pak Suwito, usianya 80 lebih ya Pak, itu zaman Jepang. Saya hanya dikasih tahu, diceritani. Zaman itu sulitnya setengah mati, pakaian saja dari kebo, goni. Itu belum lagi kalau ada kutu-kutunya. Kemudian makannya itu katanya itu nasi burgur. Saya juga tidak tahu nasi burgur seperti apa. Apa nasi yang nggak ada rasanya, kemudian hambar itu. Tetapi betapa
betapa sulitnya, betapa susahnya ketika mereka dalam penjajahan, dalam belenggu. Sehingga ketika hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, ada pengharapan besar dalam kehidupannya. Bahkan mereka berada dalam ketidakpastian sosial. Bagaimana kerinduan besar mereka akan datangnya Mesias, datangnya seorang pemimpin, datangnya seorang pembebas yang membawa damai dalam kehidupannya. Kalau dalam latar belakang agama, orang-orang Yahudi menantikan pemulihan Israel. Sementara ada sistem keagamaan yang sangat hierarki, sehingga pewartaan kepada gembala menjadi bentuk pembalikan nilai-nilai kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, biar Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8, bagaimana gembala-gembala di padang menjaga kawanan, menunjukkan bagaimana kesederhanaan penerima wahyu. Bagaimana kesederhanaan penerima wahyu, penerima objek kasih Allah ini. Dan Allah memilih orang biasa-biasa. Jadi Tuhan itu memilih orang yang biasa-biasa untuk dijadikan luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang saya biasa-biasa enggak apa-apa. Tapi ada proses, ada transformasi kehidupan menjadi orang-orang yang luar biasa di pemandangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan kalau kita melihat ayat yang ke-9 ya, dan ayat 9 dan 10, bagaimana ketika kemuliaan Allah dinyatakan, ada kabar besar yang diberikan. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Karena mereka tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman spiritual. Tidak pernah mengalami dan melihat ketika malam hari ada cahaya yang begitu bersinar, cahaya yang begitu kemilau. Dan itu tentu dikira sebagian besar, ini apa ini? Bahkan kalau mundur kepada murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air dan dalam kemuliaan Tuhan yang bersinar. Murid-murid pun yang seringkali bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka berkata, ada hantu. Memang hantu dan Tuhan beda dikit, hanya dibalik aja. Tidak mengenalinya, apalagi mereka yang berada di pinggiran, mereka yang berada di situasi ekonomi, kondisi sosial yang tidak memungkinkan, tidak menjadi kriteria untuk menjadi penerima hukum itu. Tetapi Allah mengasihinya. Mereka ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Mereka melihat, ayat yang ke-11 lanjut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Langsung ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, ketika mereka sampai kepada Yesus di palungan, ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukannya apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Bapak Ibu Saudara, begini, ayat 17 ini merupakan kunci. Bagaimana kita memberitakan, menyampaikan apa yang telah Tuhan sampaikan kepada kita. Dan ketika mereka melihatnya, melihat Yesus dan Yusuf, Maria dan orang-orang sekitarnya tentunya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Sebelumnya malaikat menyampaikan kepada para gembala itu, menyampaikan kabar baik, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat yang akan membebaskan umatnya,
yang akan mengampuni dosa mereka. Dan berita ini juga sebelumnya sudah diterima oleh Maria. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Walaupun tidak ada perjanjian antara gembala-gembala dan Maria, tetapi ketika beritanya satu sumber dari surgawi, maka berita itu akan sama. Kalau sumbernya beda, tentu beritanya akan berbeda. Sebagaimana kalau Bapak Ibu sekarang melihat TikTok, Instagram, kalau dari sumber yang berbeda, itu hasilnya berbeda juga. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan. Ini bagian dari transformasi kehidupan. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, ketika mereka berada dalam kesulitan-kesulitan, mereka ini dalam tekanan-tekanan kehidupan. Kalau murid-murid di dalam Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai 31, mereka mengalami tekanan-tekanan, tapi mereka terus berdoa, Tuhan berikanlah kepada kami keberanian untuk memberitakan Injil. Ini yang sama dalam tekanan-tekanan, dalam ketidakmampuan mereka. Tetapi ketika mereka melihat apa yang dikatakan oleh malaikat itu sama persis dengan apa yang terjadi di dunia nyata yang mereka lihat. Maka mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan tentu Maria berikutnya, dia menyimpan dalam hati ada kecocokan berita itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kabar telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan akan menolong kita untuk melihat bagaimana keilahian yang datang dari Tuhan untuk kita semuanya. Kalau kita melihat bagaimana berita-berita itu, yang pertama adalah keselamatan itu adalah inisiatif dari Allah dalam penyelamatan manusia. Allah datang kepada manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Allah yang mencari manusia. Allah yang menyatakan kasih-Nya kepada kita. Supaya kita mengalami pengharapan. Yang kedua, Injil juga diberitakan kepada semua orang. Juga kepada orang-orang yang terpinggirkan. Perwartaan kepada gembala menegaskan bahwa ada bagian bahwa kerajaan Allah bukan hanya khusus kepada orang-orang tertentu. Kerajaan Allah itu bagi semua orang. Itulah sebabnya gereja juga hal yang sama yang menggambarkan kerajaan Allah itu juga untuk semua orang. Semua kalangan boleh datang ke gereja. Bapak Ibu yang berpangkat tinggi boleh datang ke gereja. Bapak Ibu yang kaya boleh datang ke gereja. Mungkin Bapak Ibu yang berpendidikan tinggi boleh datang ke gereja. Mungkin masih belum ada kesempatan untuk belajar pas-pasan. Kalau zaman dulu saya masih SR, sekolah rakyat, juga boleh datang kepada Tuhan di gereja. Jadi tidak ada gereja itu ada kasta-kastanya. Oh, ini gereja yang bangku ini khusus untuk orang kaya. Oh, bangku ini untuk para pejabat. Bangku ini untuk orang-orang yang biasa. Ini bangku orang-orang yang misalnya ini yang bangku ini untuk orang-orang miskin. Tidak ada begitu. Kalau itu terjadi di gereja, itu penyimpangan dari tugas yang Tuhan berikan kepada gereja. Itulah sebabnya para pelayan-pelayan Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk juga melayani seperti yang surga tunjukkan untuk melayani semua umat manusia. Tidak boleh pilih-pilih. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh pilih-pilih. Nanti kalau suka ngasih saya tiap hari tak datangi. Kalau nggak pernah ngasih saya, nggak tak datangi. Tidak boleh begitu. Semua harus terlayani dengan baik. Walaupun tidak semua bisa. Kalau dalam pelayanan saya,
biasanya yang persoalan-persoalan yang lebih dulu mana. Jadi karena bersama dengan istri dari kesehatan, kalau di dalam IGD itu bukan siapa yang datang duluan, tapi yang paling parah itu yang harus ditangani lebih dulu. Bapak Ibu Saudara, bila kita datang kepada Tuhan seperti kerajaan surga yang dilakukan dalam dunia ini oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dalam kehidupan orang percaya, Yesus lahir sekali lagi di palungan. Bukan di hotel berbintang 5 atau berbintang 7. Itu menggambarkan bahwa kehidupan kita itu perlu kesederhanaan sebagai gaya hidup, kerendahan hati sebagai gaya hidup. Jika Allah memilih palungan untuk hadir, maka orang percaya dipanggil hidup juga dalam kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya dia mengatakan walaupun keserupaan dengan Allah itu sebagai hal yang harus dipertahankan, tapi dia tidak mempertahankan, tetapi dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan ketika menjadi seorang hamba yang taat. Karena ada hamba yang tidak taat, ada hamba yang taat. Tapi dia pilih hamba yang taat. Dan ketika hamba yang taat, matinya pun dia, ada yang kepingin mati sama sambil senyum, ada yang kepingin mati sambil apa gitu. Tapi dia pilih mati di kayu salib. Mati yang dengan cara yang terhina. Bapak Ibu Saudara, biar kasihnya akan menolong kita untuk kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dan pada bagian akhir, dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8-20, menunjukkan karakter Allah yang penuh kasih dan menyatakan diri dalam kerendahan. Kelahiran Yesus mengubah gembala yang hina menjadi hidup yang penuh sukacita. Demikian pula pada masa kini, setiap orang percaya dipanggil untuk menerima Sang Juru Selamat, mengalami transformasi kehidupan, dan menjadi pemberita kabar baik bagi dunia ini. Kalau gembala tadi menerima kabar baik dan dia tidak melakukan apa yang diperintahkan, dia tidak akan pernah sampai kepada Yesus. Itu hal yang sama ketika kita menerima firman Tuhan, menerima kabar baik dan tidak pernah dikerjakan, tidak akan pernah sampai kepada perjumpaan pribadi dengan Yesus. Membaca Alkitab sangat bagus. Tetapi jika tidak pernah dilakukan, tidak akan pernah berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Hidupnya ya biasa-biasa. Tidak mengalami transformasi kehidupan. Tidak mengalami perubahan-perubahan kehidupan. Yang tadinya susah, terpinggirkan, sudah ada kabar baik, dia tidak lakukan, dia akan tetap mengalami hal yang sama. Tetapi ketika kita melakukannya, ada hal yang baik. Bapak Ibu Saudara, melakukan firman Tuhan bagian penting dalam kehidupan kita. Tetapi membaca firman Tuhan, banyak orang membaca Alkitab. Para apologet seberang itu membaca Alkitab berkali-kali. Tapi bukan untuk mencari kebenaran. Membaca Alkitab tapi untuk mencari kesalahan orang. Kita membaca Alkitab untuk mencari kesalahan diri sendiri. Seperti kita berkaca. Kalau itu terjadi, maka kita akan mengalami perubahan, transformasi kehidupan, dan kita menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Berita Natal akan menolong kita membangun keluar dengan baik ketika
ada transformasi kehidupan di dalam kehidupan kita. Bukan hal-hal yang tidak pernah kita dengar yang kita sampaikan. Apa yang disampaikan gembala ini adalah apa yang mereka dengar, apa yang mereka alami, itu yang mereka sampaikan. Ketika kita bersaksi, juga hal yang sama. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan terjadi dalam kehidupan kita, itu akan menjadi kesaksian yang sangat kuat. Bahkan ketika kita nggak ngomong pun, ketika yang dulu suka marah-marah, ketika baca Alkitab jangan marah. Kemudian dalam seiring waktu kita tidak marah, ketika dizolimi orang kita juga tidak marah. Ketika kita naik mobil diselip mendadak dipotong pun kita juga tidak marah. Puji Tuhan. Orang di sekitar akan melihat, kok berubah ya ini ya. Tanpa kita bersaksi pun itu bisa menjadi kesaksian-kesaksian yang hidup. Kalau dulu ketika naik motor diselip berhenti, kemudian kebun binatang keluar semua. Bahkan di rumah ketika ada bersama-sama dengan orang, bahasa kebun binatang sering keluar. Tetapi ketika ada perubahan kehidupan, tanpa ngomong pun, kok berubah ya? Papa kok berubah ya? Mama kok berubah? Nenek kok berubah ya? Tanpa kita ngomong, ketika perubahan, transformasi kehidupan itu terjadi, maka sesungguhnya itu adalah kabar baik yang kita sampaikan kepada orang-orang yang berada dalam kegelapan. Jika kita belum mampu itu, di depan kita ada perjamuan kudus. Kita mohon kepada Tuhan, karena bukan dengan gagah dan kuat kita bisa melakukannya. Kita menjadi orang sabar itu bukan karena kemampuan kekuatan kita, kalau bukan dari Tuhan. Kita bisa ngerem perkataan kita, itu bukan karena kekuatan kita, lidah tidak bertulang. Coba kalau ada tulangnya, mungkin akan hati-hati kalau ngomong. Kita akan bisa ngerem, dan itu bukan kekuatan kita. Itu kekuatan yang dari Tuhan. Dan kiranya transformasi kehidupan terjadi dalam kehidupan GSCA Maranatha Family Batu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan datang kepada Tuhan. Kita mengingat salib Tuhan. Pada satu bukit jauh dari sini, Tuhan berkorban bagi kita. Dia yang menyatakan kasihnya kepada kita. Bukan yang kita kejar-kejar Tuhan, tapi Tuhan yang kejar kita. Apapun kondisi kita saat ini. Mungkin kita sedang dalam pinggiran seperti gembala yang jauh dari keramaian. Hidup dalam kesunyian. Hidup dalam kesendirian. Datang kepada Tuhan. Pada satu bukit jauh dari sini. Pada satu bukit jauh dari sini, amin. Kulihat salib berdiri, Sepotong kayu kasar, tanda besar. sepotong kayu kasar, Haleluya. tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Haleluya. Ku terima
Bapak Ibu pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama melayani karena anugerah dan kekuatan dari Tuhan. Saling berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku yang ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Bapa di surga, kami merindukan transformasi dalam kehidupan kami. Menjadi kehidupan yang mengalami perubahan demi perubahan. Seperti gembala di padang gurun di cerita Natal. Untuk kami boleh mengalami perubahan. Ada sukacita yang besar karena mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Dan sukacita itu datang bukan dari kekuatan kami. Kami menyadari itu datangnya dari Tuhan. Dan di dalam ketidakmampuan kami, mohon kekuatan ekstra yang dari Tuhan. Untuk kami boleh mengalami keubatan hidup. Dan itu hanya di dalam Yesus Tuhan. Dan di hadapan kami ada perjamuan kudus. Tuhan berkatilah unsur-unsur perjamuan kudus, roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Dengan berkat-berkat yang dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Sehingga unsur-unsur perjamuan kudus yang sudah diberkati oleh Tuhan, secara iman, berkat-Mu itu akan terjadi. Bukan lagi roti, tetapi itu adalah tubuh Yesus. Bukan lagi anggur, tetapi itu adalah darah Yesus. Mata kami mungkin melihatnya itu masih roti dan anggur. Tapi biarlah berikan kemampuan kepada kami memiliki iman bahwa kami sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus seperti yang firman Tuhan katakan. Berkatilah para perjamuan kudus yang akan melayani kami semuanya. Layakan kami, perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Kayu kasar, tanda dosa besar. Di
dosa besar di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Bapak Ibu yang belum telayani bisa angkat tangan. Supaya bisa terlihat oleh pertemuan dan tidak ada yang tertinggal. Yang ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Biar kasih Tuhan selalu menolong kita. Yang masih belum bisa angkat tangan supaya bisa terlayani dengan baik. Di atas masih ada yang belum. Yang bawah sudah semua. Ku datang Pada salib itu ku teringat cinta Tuhanku yang ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku yang ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita dengan tangan kanan kita. Kita menghargai dan menghormati pengorbanan Tuhan di kayu salib. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang adalah tubuh Yesus? Mari dengan penuh iman dan percaya kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawat minuman berisikan darah perjanjian Tuhan. Angkat dengan tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang adalah darah Yesus? Mari dengan penuh percaya kita akan bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terima kasih. Setelah kita menyadari jika ada keselamatan Tuhan berikan kepada kita, itu karena pemberian Allah. Itu adalah anugerah Allah. Haleluya. 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 Biar kekuatan Allah turun atas kita pagi hari ini. Biar transformasi ilahi terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan kehidupan kita. Perubahan hidup bisa kita alami. Biar kita bisa menyatakan kabar baik, warta kebaikan dari Tuhan. Apa yang kita alami, apa yang kita dengar, apa yang kita praktekkan dalam kehidupan kita menjadi kabar sukacita, sehingga seluruh bangsa akan bersukacita. Bangsa-bangsa akan dapat memuliakan Tuhan. Bangsa yang diliputi kegelapan akan melihat terang Tuhan yang ajaib. Orang-orang dalam ikatan-ikatan, dalam belenggu-belenggu akan dilepaskan oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah firman-Mu jelas dalam kehidupan kami. Biarlah mulai dari hamba-Mu sampai seluruh jemaat Tuhan, kami mengalami transformasi kehidupan supaya nyata kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Supaya juga nyata peran dan tugas gereja di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Di tengah-tengah kejahatan yang merajalela. Biar kami boleh hidup dalam kekuatan yang dari Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah bagi kami. Biarlah balawat sikat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian, segala pengakuan hanya bagi-Mu. Segala hormat kemuliaan. Haleluya. Terpujilah Engkau. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Syukur bagi-Mu. Kami percaya Tuhan, pengertian firman-Mu memberikan pengertian kepada kami. Kami tidak hidup dalam kegelapan lagi. Kami tidak hidup dalam kehidupan yang tanpa pengharapan lagi. Kami tidak hidup dalam kehidupan yang dipinggirkan lagi. Tapi kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami hidup dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami mau setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Biarlah berkat-Mu tercurah bagi kami. Kekuatan yang melimpah. Kekuatan bukan hanya untuk menjalani kehidupan di dunia ini, tapi kekuatan untuk mentaati firman-Mu juga berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan syukur kita kepada Tuhan karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang akan memberikan secara non tunai transfer di balik kursi itu ada scan barcode, ataupun Bapak Ibu yang sudah menyimpan di nomor akunnya gereja ini, Bapak Ibu bisa langsung transfer ke sana, dan Bapak Ibu yang melakukan secara tunai bisa ke depan dengan baik, dengan tertib, memberikan persembahan dengan rasa hormat kita kepada Tuhan. Karena ketika kita memberikan persembahan kita sedang menghormati Tuhan dengan kekayaan kita. Dan Tuhan akan menolong kita. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapa, inilah persembahan kami yang kami berikan kepada Tuhan yang terbaik di hari ini. Terima kasih buat berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih juga dorongan di dalam hati kami untuk melakukan kebaikan di dalam hidup kami. Biarlah persembahan-persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan untuk misi, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di GSCA Maranatha Family Batu, maupun persembahan-persembahan karena sukacita kami akan merayakan Natal, Tuhan memberkatinya. Tangan-tangan sudah memberikan dengan sukacita, kehidupan yang memberikannya dengan penghormatan kepada Tuhan. Biar Tuhan memberkatinya. Dan gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, biar kami kelola dengan tepat, dengan benar, dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biar semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Tercatat dengan baik, teradministrasi dengan baik, dan Tuhan memberkatinya. Biarlah tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami, dan kelimpahan berkat boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Akhirnya, biarlah persembahan kami diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan-persembahan Bapak Ibu dan Saudara. Kiranya Tuhan akan melakukan yang besar kepada gereja ini. Tuhan memberkati kita dan kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan. Biar kita akan bisa mengikutinya dengan baik. Kita akan mau belajar untuk setia kepada Tuhan. Mumpung di bulan Desember. Jadi biasa Desember itu bulan baik untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan atas anugerahnya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan memberkati kita dengan perjamuan kudus yang sudah kita laksanakan pada pagi hari ini. Untuk pengumuman yang ingin saya sampaikan, yang pertama sebentar bahwa anak sekolah minggu yang tergabung dalam perayaan Natal akan melaksanakan latihan pukul 9.15 dan ibadah untuk sementara waktu 2 minggu ini tanggal 7 dan tanggal 14 tidak ada. Dan selanjutnya untuk ibadah doa pagi akan seperti biasa kita adakan melalui Google Meet pukul 4:30 sampai dengan selesai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dan untuk ibadah kaum pria integritas akan kita adakan di kediaman Bapak Haryono, dan untuk info selanjutnya bisa diperhatikan di grup masing-masing dan akan diadakan pukul 6 sore di Flamboyan. Bapak Ibu, setelah itu pada hari Rabu kita akan adakan MPC pukul 6:30 malam di tempat ini, dan hari Kamis kita gunakan untuk latihan gabungan dari kaum pria dan kaum wanita pukul 6 sore. Dan hari Jumat kita adakan MPC pukul 6 sore dan dilanjutkan pada hari Sabtu kita akan adakan ibadah kaum muda remaja dan dilanjutkan dengan persiapan latihan Natal. Mengingatkan bahwa di bulan ini kita akan adakan perayaan di mana perayaan Natal Gereja Mafa tahun 2025 akan kita adakan pada hari Minggu tanggal 21 Desember pukul 5 sore, dan dress code kita sesuai dengan kesepakatan panitia yaitu maroon dan gold. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri dan kita bisa memeriahkan perayaan Natal di tahun ini. Dan selanjutnya untuk KKR Natal akan kita adakan pada tanggal 25 Desember pukul 8 pagi dan dilanjutkan untuk tutup tahun kita adakan pada tanggal 31 Desember pukul 4 sore. Jadi seperti biasa bahwa kita yang diberkati Tuhan, kita akan adakan aksi kue basah seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya dan nanti akan saya share di info Mafa. Pengumuman selanjutnya itu saja, nanti bisa diperhatikan di info Mafa, dan kami mengucapkan terima kasih dan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tolong kita semua Bapak Ibu Saudara, untuk tanggal 21 Bapak Ibu bisa mengajak sanak family Handetolan untuk bisa bersuka cita merayakan Natal. Karena Yesus untuk semua orang, bukan hanya untuk kalangan tertentu, Yesus untuk semua orang. Dan biarlah mereka juga menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Kiranya Tuhan akan tolong kita juga sekali lagi doakan hari Rebo, Kamis, Jumat ada event besar untuk GSIA se-Jawa Timur. Ada rapat daerah pemilihan pemimpin baru di Jawa Timur nanti di Purnama Hotel. Kiranya Tuhan tolong kita semua gereja-gereja, kami himbau untuk mendoakan supaya pemilihan berjalan dengan baik dan pemimpin yang akan dipilih merupakan penentuan dari Tuhan sehingga semua akan semakin maju GSIA di Jawa Timur 1. Tuhan tolong kita semua. Dan berarti masa bakti saya kurang 3 hari saja menjadi PPD, selanjutnya jadi hamba Tuhan sebagaimana biasa untuk melayani kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami Kami
Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi, yang sudah memberkati kami dan menganugerahkan kami keselamatan yang dari surga. Biarlah kami meresponinya dengan baik dan bersikap dengan baik mengenai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hamba berdoa untuk setiap kami yang datang saat pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami, memberkati keluarga kami, memberkati hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biar diberkati Tuhan, sehingga keluarga kami adalah keluarga yang berbahagia. Tidak ada pertengkaran yang berlebihan dalam keluarga kami. Perbedaan pendapat bisa saja ada, tapi biarlah kasih Tuhan yang muncul dalam keluarga kami, sehingga terang Tuhan terbit dari keluarga kami karena Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap apa yang kami kerjakan, pekerjaan-pekerjaan kami, biar Tuhan memberkatinya, membuat kami berhasil, membuat kami diberkati Tuhan, dan tidak ada satupun di antara kami yang berkekurangan. Semua berkecukupan dan berkelimpahan dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami datang kepada Tuhan seorang diri. Ketika kami datang kepada Tuhan bersama-sama dengan keluarga dalam mesbah keluarga kami. Ketika kami beribadah raya bersama-sama, Tuhan memberkati kami. Biarlah perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Bukan hanya pelayanan kami yang berkenan kepadamu. Bukan hanya ibadah kami yang berkenan kepadamu. Tapi pribadi kami adalah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anakmu yang tidak bisa datang hari ini. Jika ada di antara mereka yang lemah tubuh terbaring sakit. Hamba berdoa dari tempat ini. Biarlah mereka dijamah oleh Tuhan. Hamba berdoa kepada Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasamu yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Allah penyembuh. Kami berdoa, biarlah kasih Tuhan memulihkan mereka. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan luka mereka. Dan darah Yesus mengampuni dosa-dosa mereka. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Yang susah dihiburkan. Yang bepergian keluar kota, keluar pulau, biar dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Pergi dan pulang dalam anugerah Tuhan. Jika hari-hari ini kami akan juga menghadiri undangan-undangan Natal di gereja-gereja sahabat di Kota Batu, baik gereja secara umum maupun undangan-undangan pribadi, biar Tuhan memberkati kami semua. Biarlah jemaat Tuhan menjadi berkat dimanapun berada dalam anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mau berdoa khusus untuk Natal, GC Amanata Family Batu tanggal 21 Desember mendatang. Tuhan memberkati dengan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberkati dengan kehadiran Tuhan dalam ucapan perayaan dan syukur Natal. Kami merindukan pemulihan yang dari Tuhan. Kami merindukan Yesus menjadi bagian dari semua orang. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan akan memberkati kami semua. Cuaca biarlah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Kebutuhan-kebutuhan untuk apa yang bisa kami nikmati, kami suguhkan, Tuhan memberkatinya. Acara Tuhan memberkati, seluruh panitia biar dalam berkat-berkat Tuhan, biarlah kekompakan, kebersamaan, saling menerima satu dengan yang lain untuk kebersamaan ini Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk acara organisasi kami Gereja Sidang Jemaat Allah tanggal 10, 11, 12 melakukan rapat daerah di Hotel Purnama. Tuhan memberkati untuk memilih pemimpin yang baru di Jawa Timur. Tuhan akan memberkati hamba-hambamu yang Tuhan sudah siapkan. Hamba-hambamu yang sudah Tuhan pilih. Tuhan memberkatinya. Biar pemilihan berjalan dengan baik dalam tuntunan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mau berdoa untuk Kota Batu, biarlah dalam berkat dan anugerah Tuhan. Biarlah
cuaca dalam kendali Tuhan. Mau berdoa biarlah musim hujan bisa datang, tapi jauhkanlah kami dari segala bencana-bencana alam yang ada. Hujan boleh turun, tapi Tuhan tolong, biarlah semua berjalan seperti rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati musim-musim yang ada di Indonesia ini dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan pulang, biarlah kami pulang dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang percaya diberkati Tuhan, kita beriman dengan berkata, amin.